Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Berjumpa kembali dalam renungan dan doa pagi Majelis Jemaat GPM Marbali hari ini, Jumat 17 September 2021. Kiranya kita semua aman dalam perlindungan Allah. Mari berdoa untuk membaca Alkitab. Ya Allah, hadirkanlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk membaca dan merenungi sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita di pagi ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 1-7. Begini firman Allah pada ayat 4-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Kisah perumpamaan tentang domba yang hilang adalah merupakan salah satu perumpamaan yang cukup kontroversi di antara sejumlah perumpamaan yang pernah disampaikan Yesus menanggapi kecaman para ahli Taurat dan golongan Farisi pada masa pelayanannya di dunia. Narasi perumpamaan yang ditulis oleh Lukas dalam kitab Injil memberi kesan bahwa sosok gembala yang baik cenderung bersikap sederhana dan adil, merangkul semua domba tanpa membedakan. Mulai dari kecaman para ahli Taurat dan Farisi tentang sikap Yesus yang duduk di antara kerumunan orang yang datang mendengar akan ajarannya. Yesus tahu bahwa pastinya dia mendapat kecaman dan dipandang tidak menghargai adat tradisi Yahudisme yang menentang keras kekerabatan sosial menurut strata dan golongan sosial, serta orang yang dianggap kecil dan dipandang berdosa tak layak bersama dalam komunitas orang-orang terpandang. Implementasi kasih Allah diproklamirkan oleh Yesus pada saat itu dengan membangun dialog tentang kasih Allah yang menyelamatkan manusia dan dunia tanpa batas. Bahkan kelompok yang termarginal sekalipun dihimpun menjadi satu. Tak segan Yesus menampik kecaman mereka dengan pernyataan yang tegas, yaitu, "Bukankah lebih baik satu orang berdosa bertobat daripada 99 orang yang benar dan tidak bertobat?" Makna inspiratif pandangan Yesus ini ingin menyatakan kepada kita bahwa Allah solider dengan kita manusia. Bahkan Dia tidak membiarkan satupun di antara kita yang hilang dan tersesat, tetapi dicari, dirawat, bahkan dirangkul dan dimasukkan dalam penjagaannya yang kuat. Dan atas pemulihan persekutuan yang utuh itu, semua orang akan bersukacita atas keadilan dan damai sejahtera yang dirasakan secara bersama. Perkenaan Allah menembusi sekat keegoisan manusia dan mengajarkan kita sebagai pemimpin dan gembala untuk hidup penuh kasih dalam ruang pengabdian kita. Bermula dari keluarga, gereja,
masyarakat, bangsa, dan negara. Menangis dan tersenyumlah bersama semua orang yang kita pimpin, tanpa membedakan. Utamakan persekutuan dan jauhilah perpecahan. Carilah yang hilang dan berusahalah mendapatkannya. Berilah tumpangan dan perlindungan serta rasa aman bagi semua umat kepunyaan Allah. Jauhkan diskriminasi sosial dan bangunlah hidup yang saling menyayangi. Ingatlah bahwa menjadi pemimpin adalah amanah agung yang dititipkan Tuhan pada kita. Lakukanlah dengan menempatkan kasih karunia Allah sebagai kekuatan utama dalam pengabdian dan pelayanan kita. Buanglah ego dan rangkullah kasih Allah yang menghadirkan pemulihan hidup bagi semua orang. Teori formasi angsa putih di kutub utara pada musim dingin dan tiupan angin kencang yang melanda. Perhatikan, jika ada sayap di antara mereka yang patah dan rusak, mereka akan kembali berbalik, dan formasi berusaha merangkul, berusaha mengutuhkan barisan mereka sampai ke tujuan. Demikian juga kita. Seberat apapun tantangan dan persoalan hidup, jagalah persekutuan. Jangan sampai ada yang hilang dan tersesat. Jika demikian, carilah dan rangkullah dengan kasih, bukan dengan ego, namun cinta. Selamat menjadi pemimpin, utusan Allah yang menghamba, untuk persekutuan hidup yang memuliakannya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah namamu di atas segalanya. Engkau maha baik dalam hidup kami. Ampunilah dan kasihanilah kami menurut kasih setiamu. Ajarlah kami menuruti perintah dan kehendak-Mu dalam keadaan apapun. Keputusan-Mu merangkul dan menghidupkan kami. Utuslah kami pergi sebagai gembala dan pemimpin untuk berkarya, menghadirkan persekutuan tanpa perbedaan. Jadikanlah kami menjadi duta cinta-Mu yang menyelamatkan dunia, kini dan sepanjang masa. Kiranya nikmat maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, senantiasa mengikat dan mempersekutukan kita semua, kini sampai Maranatha. Amin. Demikianlah renungan dan doa pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.